Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di ayat 211. Ayat 211, 212, 213 dari surat Al-Baqarah itu membicarakan tentang bagaimana sikap orang-orang yang mengingkari turunnya Al-Quran dan mengingkari tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga ayat ini mengikuti ayat sebelumnya yang isinya perintah supaya mengikuti agama Islam itu seharusnya dengan penuh totalitas. Surat Al-Baqarah 204. Jadi orang-orang yang beriman diajak, diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menerima Islam itu dengan totalitas, dengan sepenuhnya. Karena nanti di akhirat, sebagaimana kita bahas di bulan yang lalu, semua manusia itu menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut syafaatul Rasul, syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang itu mencari perlindungan dan pertolongan. Di antara mereka mengenali bahwa Nabi ada itu dalam manusia pertama, sehingga sekelompok orang datang kepada beliau. Dianggap
menanggung, ya, bahkan menanggung menghadapi dosanya sendiri ketika masih ada di surga sebelum itu. Begitu pula kepada nabi-nabi yang lain sampai ke surga. Nah, ayat 211 kita umat Nabi Muhammad SAW diminta untuk belajar dari orang Yahudi, Bani Israel, orang Yahudi di Madinah. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk bertanya kepada Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 3 ayat berikutnya ini. Itu dijelaskan bagaimana pengalaman mereka, pengalamannya orang-orang Bani Israel. Kita baca dulu ayatnya, 3 ayat 211, 212 dan 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allah syadidul 'iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Subhanallah. Baik, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, berarti itu juga perintah kepada kita untuk belajar dari pengalamannya orang-orang Bani Israel. Nah, kalau orang Bani Israel pada masa Nabi ya berarti orang Yahudi Madinah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sal itu maknanya adalah is'al, bertanyalah kamu.
Is'al ayyuhan nabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada siapa? Bani Israel. Bani Israel di sini karena Nabi SAW, berarti kepada orang-orang Yahudi Madinah. Pertanyaan ini tentu saja pertanyaan bagi umat Islam, itu menjadi pelajaran bagi Bani Israel, bagi orang Yahudi Madinah. Itu sebagai pertanyaan untuk memberi peringatan, atau lebih tepatnya untuk merendahkan dalam pengertian sampai ini sudah berapa kali diingatkan oleh Allah. Pertanyaannya kan begitu. Pertanyaannya adalah kam ataina min ayatin bayyinah. Berapa kali kami, Allah Subhanahu wa taala, sudah memberikan, membawakan kepada mereka min ayatin bayyinah, ayat atau dalalah, petunjuk, bayyinah wadihah. Tentang apa? Ala nubuwwati Musa alaihissalam, tentang kenabian Nabi Musa alaihissalam. Atau kalau dalam bentuk kitab suci, ya, dalalah itu adalah petunjuk-petunjuk tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi Bani Israel itu sudah jauh lebih sering mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan ayat-ayat Allah, baik tentang kewajiban mereka beriman kepada nabi-nabi Allah yang ada pada mereka, maupun petunjuk tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata itu tidak berpengaruh, karena di ayat yang di juz 1 itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian nabi itu mereka imani, sebagian lagi bahkan mereka ingkari, bahkan sebagian mereka bunuh, gitu ya. Itulah Bani Israel. Makanya saya tidak terlalu heran, tidak terlalu aneh, dalam pengertian ya sudah menjadi watak mereka. Kok orang Bani Israel melakukan, atau Israel sekarang melakukan, orang menyebutnya genosida, orang menyebutnya macam-macam, ya itu sudah luar biasa kepada warga Palestina. Meskipun di Indonesia itu ya banyak juga urusan Palestina, itu urusan di Palestina, jadi orang waras saja, ya. Jadi tidak aneh kalau orang-orang Israel itu membantai warga Palestina, bikin gara-gara dengan negara-negara tetangganya. Oh, nabi saja mereka melakukan seperti itu. Nabinya mereka, ya umatnya, maaf, itu satu jalur nasab dengan mereka, keluarga mereka. Loh, itu aja mereka memperlakukan seperti itu, apalagi sekarang. Sekarang dianggap orang lain itu ya ras bangsa yang menurut mereka memang layak diperlakukan demikian. Itu orang Israel begitu.
memerintahkan supaya umat Islam, supaya kaum yang mengaku beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW, supaya mereka masuk Islam dengan sepenuh-penuhnya, tidak menerima hanya sebagiannya saja. Maka ayat ini memberikan peringatan kepada kita sekalian, sekaligus ya, mengajukan pertanyaan taubih. Itu namanya pertanyaan, itu sifatnya taubih, sebenarnya mencela. Sudah berapa kali, tanyakan wahai Muhammad, sudah berapa kali kami sudah berikan kepada Bani Israel itu ayat-ayat yang jelas, baik tentang kenabian Nabi yang turun di tengah-tengah mereka, lebih-lebih tentang kenabian kamu wahai Nabi Muhammad. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Siapa yang kemudian mengubah nikmat Allah. Nikmat Allah ini apa? Mengubah nikmat Allah. Nikmat Allah di sini sebagian ahli tafsir mengatakan nikmat Allah itu berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu petunjuk, itu nikmat Allah. Datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita, nikmat. Cuma seringkali kita memahami nikmat Allah itu berupa barang yang kelihatan, ya, berupa harta benda. Nikmat Allah itu yang utama adalah justru petunjuk. Kalau uang masih bisa dicari, tapi kalau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemberian yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dikhususkan kepada sebagian orang, sekelompok orang saja, sikil yang mau. Wa may yubaddil ni'matallahi, dan siapa yang mengubah, mengganti nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala min ba'di ma ja'athu, setelah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat keras hukumannya. Ayat ini kata Ibnu Katsir mirip ya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 28 ayat 29. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Dan ayat ini jelas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah iman. Nikmat Allah di situ, kalau tadi kita sebut itu petunjuk Allah, kitab Allah, agama Islam ini, maka di sini nikmat Allah itu adalah iman, lawannya adalah kufur. Masyaallah, subhanallah. Nikmat berupa iman dan kufur. Maaf, nikmat berupa iman dan kebalikannya ya berupa kufur. Itu sebenarnya mudah kita rasakan sehari-hari. Sebab apa? Sebab setiap hari kita bisa membuktikan bahwa kalau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hidup kita itu lebih enak.
lebih longgar. Sementara kalau mengikuti keinginan kita, tidak mengikuti petunjuk Allah, mengikuti pikiran kita sendiri, tidak ada habisnya. Keinginan manusia itu tidak ada ujungnya. Sebab ketika misalnya sehari-hari orang mendapatkan rezeki dengan jumlah tertentu, itu yang membuat kita mudah menerima atau tidak puas sebenarnya. Itu ya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan iman sebagai kunci mendapatkan kebahagiaan di dunia itu di kalangan apa namanya? Kalau dulu itu namanya di kalangan saliki atau mutasawwif, orang yang menempuh jalan ya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak sekali. Seorang sufi Al-Junaid itu pernah mengatakan, jadi menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menjadi orang yang berusaha hidupnya itu senantiasa penuh dengan keridhaan kepada Allah. Itu diantara prinsipnya sederhana, kalimatnya singkat, tapi tidak mudah. Kata beliau, jadi tasawuf itu prinsipnya adalah la tamliku syai'an wa la yamlikuka syai'un. La tamliku syai'an, kamu tidak memiliki apa-apa, wa la yamlikuka syai'un, maka kamu tidak akan dikuasai oleh apapun. Cuma kadang-kadang ini di kalangan pengikut-pengikut jalan tasawuf, jalan tarekat itu dipahami salah. La tamliku syai'a, kamu tidak punya apa-apa. Itu akhirnya murid melarang. Gitu ya. Murid enak, keluar adu yopo, hidup melarat, akhirnya malas, gitu kan. Dan kemudian ujung-ujungnya mengharapkan pemberian orang untuk bisa bertahan. Karena prinsip pertamanya adalah la tamliku syai'an, kamu gak punya apa-apa ya. Padahal prinsip la tamliku syai'an, kamu tidak punya apa-apa, tidak memiliki apapun, itu adalah dalam perasaan, dalam hakikat. Bahwa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tetap siang hari bekerja, ya, untuk menikah, untuk memiliki keturunan, oleh bojo sing bisa kayak keturunan. Kalau begitu, kalau itu bisa dilaksanakan, maka kita butuh akan banyak hal. Maka prinsip la tamliku syai'an itu adalah prinsip sebenarnya adalah kita tidak merasa semua yang ada pada diri kita itu milik kita. Ini yang penting. Karena kalau kita merasa semua milik kita, ketika ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seorang kayak cukup. Jangankan merasa diambil, berkurang saja seorang kayak gue sudah
Tidak enak. Maka latang di syai'an itu adalah prinsip bahwa semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada di dekat kita, semua yang kita pegang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu bisa masuk dalam diri kita, itulah prinsip kita. Maka prinsip keduanya jalan. Wala yamlikuka syai'un, kamu tidak akan dikuasai oleh apapun. Nek sampean rumangsa bahwa istri, anak, harta benda yang dikumpulkan itu milik kita, kalau sewaktu-waktu tidak ada, itu perasaan tidak enak. Tidak ada itu apakah meninggalkan, apakah itu memang diambil oleh Allah, ya. Itu tidak enak. Tapi kalau perasaannya itu bukan milik kita, itulah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tetap hidup itu bisa enak. Ini sederhana tapi tidak mudah. Bahkan sebagian mereka yang mengikuti jalan Thariqah itu memahami kalimat ini salah, gitu ya. Karena itu orang-orang pada masa Nabi Muhammad SAW itu semuanya mengambil prinsip ini dari Nabi SAW. Kemarin sempat kita singgung ya, apa sedekah sifat atau akhlak nisa mendahulukan orang lain. Ya, walladzina tabawwa'u darul iman, orang yang punya, ya, tinggal di Madinah, punya iman. Mereka itu punya akhlak itu wa yusiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasah. Mereka bisa mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, meskipun diri mereka sendiri butuh. Itu kenapa? Karena mereka merasa itu. Ya, itulah fungsinya iman, salah satunya yang kita jadikan contoh. Maka nikmat berupa iman itulah nikmat yang terbesar. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad SAW menanyakan itu kepada Bani Israel, sekaligus menjadi peringatan kepada orang-orang beriman. Tanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak nikmat Allah, berapa banyak petunjuk Allah yang sudah diberikan kepada mereka, ya. Tapi ternyata mereka kufur, mereka menggantinya dengan kufur. Maka Allah mengatakan, wa may yubaddil nikmat Allahi, siapa yang menggantikan nikmat Allah berupa iman, berupa ayat-ayatnya, berupa petunjuknya, berupa kitab Allah, dengan kekufuran, dengan harga dunia yang rendah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Dan itu dilanjutkan di ayat 212, zuyyina lilladzina kafaru, sudah dihiasi orang-orang yang kafir itu al-hayatud dunya, dengan kehidupan dunia. Jadi dalam sebuah hadis populer Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata'un, dunia itu sekedar perhiasan, dan seringkali perhiasan itulah yang melupakan. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya, sudah dihiasi orang-orang kafir itu, ya, dalam pandangan mereka kehidupan dunia. Jadi mereka menumpuk harta kekayaan, dan dengan itu wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka merasa
lebih dari orang-orang yang beriman. Pada masa Nabi SAW kita ketahui orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang memang dari kalangan kelas kaya. Sehingga tidak aneh kalau sekarang misalnya masyarakat awam jadi wong awam, jadi wong gak duit. Itu sebenarnya berharap saja seperti pada masa Nabi SAW. Memang orang yang beriman itu orang gak duit. Kayak menghibur diri lah kepada biasa. Jadi wong biasa, jadi wong sing hampir semua hasil jerih payah kita, bahkan mau membelanjakan hasil jerih payah kita kabeh nek pajak gitu kan. Ngitung ini orang segini. Sementara orang kaya kan nggak pernah ngitung pajak. Ya sebagiannya memang nggak bayar atau sebagiannya ya gampang bayar kan gitu ya. Ya maka kalau berhusnuzon dengan melihat pengalaman para sahabat, memang sahabat-sahabat itu akeh-akeh itu gak duit ya. Kalau orang-orang kafir, baik orang kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi Madinah itu orang kaya semua. Nanti kalau kita sudah masuk ke bahasanya tentang ayat-ayat yang menceritakan konflik-konflik peperangan pada masa Nabi SAW. Peperangan itu sebenarnya banyak latar belakangnya sama dengan sekarang. Ya. Orang itu perang konflik itu karena memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Gitu. Itu motifnya, motif utamanya orang-orang kafir pada waktu itu yaitu. Gitu. Baik itu orang kafir Quraisy, ya, maupun orang-orang Yahudi di Madinah, termasuk orang munafik, itu motifnya adalah motif ekonomi. Kemudian itu mau digeneralisir, masih orang Islam yang motif ekonomi. Mohon maaf. Justru sebagian besar umat Islam dari kalangan sahabat misalnya itu justru ngetokno luwih akeh timbang oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya, sahabat Utsman, sahabat-sahabat sing pawaan sugih itu justru mengeluarkan lebih banyak daripada yang diperoleh. Gitu. Itu yang dilakukan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu karena orang-orang kafir itu zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yasma'una lil ladzina amanu. Jadi memang orang-orang kafir itu merasa lebih dari orang-orang yang beriman dalam harta dunia. Jadi kalau sekarang masyarakat awam itu diremehkan, sementara kelompok tertentu yang masih salah itu ya tetap sombong gitu ya. Enten mana yang sombong? Bagus ya, bagus bisa nulis diremeh-remeh politik terus pokoknya saya ini bagus ya. Kadung juga bagus ya. Tapi enak saya selalu mengikuti tulisannya bagus masuk. Meskipun wis diputus 1 tahun 6 bulan ya nggak tahu bicara kan. Ono gitu ya, ono gitu ya. Kalau di akhirat nggak ada begitu gitu ya. Kalau di akhirat selesai semuanya dengan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, pengadilan dunia ya begitu. Yang lain guru salah harus bicara di sini gitu. Terus ponis kalau sing mati sudahlah nggak apa-apa. Dan karena itu disebut oleh Allah yang begitu-begitu wa yas'aluna min ladzina amanu. Mereka bisa sombong di depan orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Maka penting untuk dicatat bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa
itu akan ada di atas mereka pada hari kiamat. Minimal kata Allah, kalau sekarang itu kita hidup susah, minimal di akhirat itu kita masih diselamatkan oleh Allah. Itu minimal. Jadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjawab langsung bahwa pasti umat Islam itu ada di bawahnya atau orang beriman itu di bawahnya orang yang kafir, tidak begitu. Tapi Allah memastikan bahwa di akhirat itu minimal itu mereka orang-orang beriman akan ada di atasnya orang-orang yang kufur. Jadi ayatnya kan itulah bahasa apa ya? Manteknya Allah Subhanahu wa taala disebut artinya mantek. Allah enggak ini mantek ya. Allah menguasai semua kalimat yang sempurna. Karena itu kalimatnya sempurna ketika Allah mengatakan orang-orang kafir itu bergelimang harta di dunia. Dan karena itu mereka sombong. Mereka merasa lebih atas orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan garansi bahwa orang beriman itu juga bisa bergelimang dunia. Tapi Allah memberi garansi minimal di akhirat orang beriman akan di atasnya orang-orang kafir. Makanya dulu pernah saya sampaikan hadis Nabi SAW bahwa memang ada 4 macam orang. Ya, pertama, ya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Untuk akhirat apa itu? Dunia suki, ya dan akhirat tetap masuk surga itu akhirat. Bukan tidak mungkin, tapi itu sebagian orang saja. Ya. Kalau kebanyakan nang dunia kate mau bayar SPP-nya anak di sini, untuk ladang dulu di sini, gitu kan? Justru ngeluhin itulah, dari ngeluh mikiri SPP-nya anak itulah, mudah-mudahan kita itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wah sih gak tahu ngeluh mikiri SPP-nya anak, waduh duitnya Allah terus ya gitu ya. Nggak apa-apa, biasa saja. Bahkan baru lahir saja sudah kaya itu ada gitu ya. Sampai dulu bentahun itu mesti umroh, nggak cukup sebisa kadang begitu. Itu ada. Saya kalau ketemu orang itu tak koyoi biasa, gitu ya. Tapi nggak bisa ditiru begitu itu. Ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sebut Allah ya bersyukur rezeki liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki kepada sebagian sekelompok orang, tapi juga memberikan takdir yang cukup bagi orang yang lain. Sehingga ini takdir pokoknya cukup, sampai itu nggak orang yang kurang. Yang penting cukup. Kalau yang lain ada yang lebih itu ya sebagian saja. Ya. Di dunia enak, di akhirat bisa enak sudah. Nah orang-orang kafir itu masuk kategori yang kedua. Ya. Di dunia mereka enak, tapi di akhirat mereka syaqiyun fil akhirah. Di dunia sorong. Nah kebanyakan orang itu di dunianya sorong, di akhirat enak. Paling tidak kita berusaha dan memohon kepada Allah tidak menjadi yang keempat di dunia sombong, di akhirat sombong. Itu dijelaskan oleh Nabi 4 kelompok orang itu. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Orang yang bertakwa itu pasti itu akan
memberi rezeki kepada yang Dia kehendaki bi ghairi hisab, ya, tanpa batas. Yang diberikan rezeki yang lebih di dunia tanpa batas terserah Allah. Terserah Allah. Tapi yang jelas rezeki di dunia itu cukup bagi semua orang dan disediakan bagi orang beriman maupun orang yang kafir. Orang yang kafir sing soro yo akeh coba ya. Orang kafir jangan lihat di sini, lihat sini kok kayak enak sampean. Awan kok kafir kok enak kabeh gitu ya. Ya lihat di negara lain gitu ya. Negara lain ya soro gitu ya. Susah sama. Jadi cuma bukan kena orang yang di sekitar kita misalnya gitu kan. Kadang-kadang kita bandingannya terlalu dekat, melihat yang lebih luas ya. Sementara tentang kelapangan hati, rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa iman, ilmu, kelapangan hati itu tentu saja adalah rezeki yang memang diberikan oleh Allah secara khusus kepada orang-orang tertentu yang mengharap ya. Ini ada hadis yang panjang ya. Rasulullah SAW itu bertanya, tidak ada orang lewat itu bertanya kepada sahabat ya. Ada orang lewat, orang kaya lewat, orang kaya lewat. Tanya oleh Rasulullah, menurutmu orang itu gimana? Wah, orang itu kalau melamar siapa saja mesti gelap, mesti terima itu. Sopo sih gak gelap dirobi ya. Dan kalau misalnya apa namanya, kalau ada orang minta tolong pasti mau gelap, gelap nuruni. Sopo gak gelap ya. Ojo anak wong suki kan gitu ya. Kemudian berikutnya lewat orang yang melarang, orang yang melarang miskin. Rasulullah SAW bertanya, menurutmu kalau orang itu gimana? Orang itu, kalau orang itu melamar orang, kamu masih belum ada orang. Ya, begitu pula kalau orang itu minta tolong, kamu masih belum dulu. Nah, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, kamu boleh. Orang yang terakhir itu justru ada khairun min mil'il ardi ya, mislah ya, daripada seisi bumi usi api atau bumi. Itulah cara pandang Rasulullah SAW melihat iman itu lebih berat daripada dunia. Tentu dunia itu memiliki kedudukan sendiri, tapi kalau dibandingkan dengan akhirat maka itu tidak ada bandingannya. Ayat yang terakhir kita bacakan tadi itu ayat tentang manusia itu pada dasarnya itu diciptakan oleh Allah itu satu macam, tapi kemudian berselisih. Ini kita bahas nanti ya, pertemuan akan datang. Sehingga ayat Allah ya, Al-Quran atau kitab-kitab Allah sebelumnya itu justru sebenarnya menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lebih sering dalam kisah Bani Israil, orang Bani Israil itu berselisih justru setelah Allah menurunkan Nabi, setelah Allah menurunkan kitab suci, setelah Allah menurunkan ayat. Itu pengalaman Bani Israil itu gitu.
masih susah, mereka butuh petunjuk dari Allah, mereka butuh datangnya Nabi menyelamatkan mereka. Itu orang Israel itu bersatu, sama-sama berdoa, ya Allah, orang Nabi itu nanti di apa namanya juz 3 nanti itu kalau nggak salah, atau di akhir juz 2 itu nanti disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kisahnya Bani Israel ini. Nek susah mereka meminta kepada Allah, kok ada nabi, kok ada pemimpin dari golongan kami yang bisa menyelamatkan. Itu tadi. Tapi justru setelah diberikan oleh Allah nikmat berupa nabi, nikmat berupa ya petunjuk Allah, itu orang justru ya berselisih. Nah itu menjadi peringatan bagi kita. Kita itu biasanya berselisih setelah ya diberi petunjuk oleh Allah. Nabi yang tak berselisih, nggak dekat dengan Allah. Kalau kita sekarang sudah mau menerima ajaran Allah, di situ ujiannya. Masya Allah, dua ayat tadi itu sebagai apa namanya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ajakan Allah menerima Islam sepenuhnya itu tidak semuanya dipenuhi oleh manusia. Pengalaman Bani Israel justru ajakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima petunjuk dan ayat-ayatnya itu diganti dengan kekufuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita iman yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita iman yang kokoh. Mudah-mudahan nikmat terbesar kita dari Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nikmat berupa surga dan dijauhkan